Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Feminist Stylistic Approach Saramil yang beranggotakan dengan saya sendiri, Putra Ayu Kamelia sebagai moderator, dan Sakinatul Abadiyah, Nur Indah Nazulfa, dan Mentari Disejadah. Langsung saja penyampaian materi kepada presentator pertama, kami persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan biografi Saramil. Saramil ini adalah seorang profesor emeritus linguistik di Universitas Xavier Holland, Inggris. Dalam bidang linguistik tersebut, dia membandingkan ekspresi linguistik dalam berbagai bahasa, khususnya yang berkaitan dengan kesatuan. Adapun bidang kerja utamanya lain yaitu berfokus pada feminisme, teori yang dikenal dengan perspektif feminis stylist apart. Pekerjaannya yang dilakukan Saramil itu dia membesarkan pada komitmen politiknya, yakni pekerjaan tersebut dapat membuat perubahan bagi dunia di luar akademik. Jadi bukan hanya sekedar ingin memberikan kemanfaatan bagi dunia akademis saja, melainkan luas bagi jangkauannya. Komitmen yang dimilikinya ini tumbuh ketika Saramil ikut dalam komunitas kelas pekerja dan pelajar di sekolah untuk menilai-nilai komunitas tersebut dengan melalui norma-norma kelas menengah. Karena kontak dengan gerakan sosial yang dilakukan, Saramil itu menemukan bahwa terdapat diskriminasi di sana. Hal ini juga diperkuat ketika dia juga melakukan kontak dengan feminisme dan gerakan perempuan serta hubungan gender dan kelas, sehingga diskriminasi dan semacamnya menjadi isu yang berkelanjutan bagi Saramil. Saramil sendiri pernah bekerja di luar negeri, mengajar bahasa Inggris, berbagai bahasa asing, dan sastra Inggris di Prancis, Libya, dan Maroko. Disitulah Saramil itu memulai mengembangkan minat terhadap kolonialisme dan strategi linguistik yang digunakan oleh mereka yang berkuasa dan pengaruh kolonialisme dan pasca kolonialisme terhadap identitas. Jarak fisik dari Inggris yang dirasakan Saramil itu sangat penting dalam membantunya untuk menganalisis struktur rasisme baik dari Inggris sendiri atau dalam hubungan Inggris dengan negara lain. Keadaan tersebut menjadikan Saramil mengusung politiknya karena sintesa dari keprihatin terhadap kriminalisasi atas dasar ras, kelas, dan gender. Berikut karya-karya Saramil. 1991, Discourse of Diverse Analysis of Women Travel Writing and Colonialism. 2. 1997-2004, Discourse The New Crystal Indium Series Routledge. 2003, Gender and Politics. 2003, Con Artist with Rainer Lewis, Feminist Post Colonial Theory and Anthology. 2005, Gender and Colonialism Peace, Master University Press. 2008, Language and Sexism. 2009, with Daniel Kadar, Polytonics and Culture in Polytonics It's Asi, Cambridge Universitas Press. 2009, with Laws Morley, Language, Gender and Feminism. 2012, Gender Matter, Feminist Linguistic Analysis. 2007, English, Polytonics and Class. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran dari Saramil. Sebelum berlanjut ke dalam pemikirannya Saramil, kita harus tahu dulu apa sih itu feminisme. Jadi feminisme yaitu suatu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Istilah feminisme ini pertama kali digunakan di Prancis pada abad 19. Feminisme juga dikaitkan dengan suatu kata sifat yang ditujukan kepada perempuan. Menurut Saramil, sedari dulu perempuan ini selalu dimarginalkan dan dianggap lemah. Selain itu, mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Sehingga Saramil mengusungkan analisis wacana kritisnya yang diberi judul Feminist Stylistic Approach.
Dalam teorinya Sarah Mills ini sebenarnya masih berhubungan dengan teorinya Roger Fowler, di mana keduanya ini sama-sama membahas tentang bahasa. Dalam teorinya Roger Fowler, itu lebih membahas suatu bahasa di media atau wacana yang di dalamnya terdapat ideologi tertentu. Sedangkan pada teorinya Sarah Mills ini menitikkan fokusnya pada kajian feminisme. Stylistik yang berarti bahasa menunjukkan bahwa suatu bahasa tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan adanya penindasan atau biasa disebut dengan misogini. Dalam kerangka teorinya Sarah Mills ini, beliau membagi menjadi dua analisa. Yang pertama yaitu posisi subjek dan objek, dan yang kedua yaitu posisi pendengar dan pembaca. Dalam posisi subjek objek yang dianalisa yaitu bagaimana peristiwa itu dapat dilihat dan dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat, bagaimana posisi subjeknya dan bagaimana posisi objeknya. Kemudian posisi pembaca penulis yang dianalisa yaitu bagaimana posisi pembacanya dan bagaimana posisi penulisnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dijelaskan oleh presentator sebelumnya tentang analisis wacana kritis yang diusung oleh Sarah Mills, di sini saya akan memberikan contoh tentang wacana yang memarginalkan kedudukan perempuan. Jadi bagaimana suatu wacana atau berita itu menempatkan posisi subjek objek atau penulis pembaca sesuai dengan teori yang diusung oleh Sarah Mills atau Feminist Stylistic Approach Sarah Mills. Dalam hal ini saya mengambil contoh dari berita yang ditayangkan oleh Liputan 6 dengan judul headline "Takut ketahuan hamil di luar nikah, wanita cekik dan sekap bayinya hingga tewas". Video tersebut bisa dilihat dalam cuplikan berikut ini. Takut diketahui orang tua akibat hamil di luar nikah, seorang wanita muda nekat mencekik dan membekap bayi yang dilahirkannya secara mandiri hingga tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku kemudian membuang jasad buah anaknya ke tempat sampah. Jadi dalam hal ini Sarah Mills akan menganalisis bagaimana posisi subjek dan objek dalam berita tersebut, siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek, dan bagaimana posisi penulis dan pembaca atau pendengar dari berita tersebut. Karena pada saat ini banyak informasi atau berita yang mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan, justru berita tersebut memproduksi kekerasan itu sendiri melalui penyusunan kalimat, pemelabelan, dan pemilihan diksi yang digunakan dalam berita tersebut. Terima kasih atas pemaparannya. Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwasannya Sarah Mills merupakan seorang profesor emeritus linguistik di Universitas Hallam, Inggris. Selain bekerja di bidang linguistik, beliau juga bekerja di bidang feminisme. Sarah Mills memiliki komitmen politik bahwa dalam bekerja dirinya itu harus bisa membawa perubahan bagi dunia luar, bukan hanya para akademisi saja. Hal ini terjadi karena pengalamannya yang ikut komunitas atau pekerjaannya, sehingga beliau itu menemukan adanya diskriminasi dan rasisme, sehingga beliau bisa memunculkan teori Feminist Stylistic Approach, yang dimana teori itu menonjolkan pada aspek perempuan saja. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.